Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi navigation Ramcosta di Jetpack Compose, yaitu passing data dari tampilan ke tampilan lain dan fungsi pop-up to. Kita akan membuat 3 tampilan seperti yang ada di gambar ini. Di sini kita memiliki tampilan login, lupa password, dan konfirmasi ganti password. Contoh use case di sini adalah pada tampilan pertama atau tampilan login, user mengklik lupa password. Lalu user mengisikan email pada tampilan lupa password dan mengklik next. Nah, tampilan ini mengirim data yaitu email dengan tipe data string ke tampilan konfirmasi. Email yang dikirimkan dari tampilan sebelumnya akan ditampilkan pada teks keterangan ini. Kemudian, user diperintahkan untuk mengklik tombol konfirmasi yang nantinya diarahkan ke tampilan login dengan fungsi pop-up to. Oke, di sini saya sudah buatkan contoh yang sudah jadi. Pertama, ada tampilan login, kemudian user klik lupa password, masuk tampilan lupa password, user mengisikan email, dan klik next. Pada tampilan konfirmasi, ada email yang telah diinput dan dikirim. User mengklik tombol konfirmasi, kemudian aplikasi ke tampilan login sebelumnya. Dan di sini saya memberikan pesan dari tampilan konfirmasi ke tampilan login. Tapi di sini kita punya masalah pada navigasi. Saat user menekan back button pada perangkat, navigasi aplikasi malah ke tampilan sebelumnya. Seharusnya pada saat navigasi di tampilan login, keluar aplikasi. Oke, langsung saja. Pertama, kita buat tampilan login. Klik kanan pada package, pilih new, Kotlin class file, kita berikan nama login screen, dan pilih file. Buat function composable dengan nama login screen. Lalu di atas anotasi composable, tambahkan anotasi destination. Untuk masukkan atau input di tampilan login, kita hanya cukup satu inputan aja. Pada kasus ini, yaitu email. Kita gunakan remember dan mutable state untuk menyimpan nilai string. Terus tekan Alt Enter untuk mengimport dari mutable state dan remember. Kita juga akan memakai snack bar untuk menampilkan pesan dari tampilan konfirmasi. Karena kita menggunakan snack bar, kita akan membuat tampilan dengan scaffold. Pada parameter scaffold kita buat top bar. Di sini kita akan menampilkan teks dari nama aplikasi. Isi teks dengan fungsi string resource untuk mendapatkan nilai dari string values. Kemudian kita atur style font dengan material theme.typography.headline medium. Atur text line dengan posisi di tengah. Dan terakhir, modifier fill max width. Dan padding top dengan nilai 64 dp. Setelah menentukan top bar, sekarang atur snack bar host.
Di dalam scaffold, kita buat box dengan modifier fill next size agar box memenuhi seluruh ruang yang ada. Dan tambahkan padding dari padding scaffold. Untuk content box, kita buat kolom dengan posisi di tengah. Lalu atur jarak antara konten di kolom dengan arrangement space by 16 dp. Dan kita atur juga horizontal alignment-nya agar di tengah. Di dalam kolom, kita tambahkan text field untuk mengisi email. Kemudian, isi value dengan variabel email, dan di function onValueChange, kita update nilai email dengan value inputan dari text field ini. Karena text field di material tree masih eksperimen, tekan Alt Enter dan pilih pilihan pertama untuk menambahkan anotasi OPT-in Experimental Material Tree API. Arahkan kursor pada ujung parameter text field, tekan Alt Enter lagi, dan pilih Put Arguments on Separate Lines agar penulisan parameter text field lebih rapi. Kemudian di bawah text field ada button untuk login. Tambahkan sebesar dengan tinggi 24 dp dan tambah text button lupa password. Kemudian tambahkan variabel message dengan nilai awal 0. Dan navigator untuk melakukan navigasi. Setelah membuat tampilan login, kita buatkan tampilan lupa password. Klik kanan pada package, pilih new, Kotlin class file, dan kita beri nama forget password screen. Lalu pilih file. Kita membuat function composable dengan nama forget password screen. Dan jangan lupa tambahkan anotasi destination. Terus tambahkan navigator untuk bernavigasi. Saya akan copy paste code aja dari kode yang saya sudah buatkan sebelumnya. Kalian bisa mengikuti kode ini dengan menekan pause pada video ini. Jika mengetiknya sudah selesai, mari kita lanjutkan. Oke, saya rasa di tampilan ini sudah lengkap. Sekarang kita buat tampilan konfirmasi. Klik kanan pada package, pilih new, Kotlin class file, kita beri nama confirmation screen. Seperti biasa, kita buatkan function composable-nya terlebih dahulu. Dan kita beri nama sesuai nama filenya. Tambahkan annotation destination. Untuk tampilan ini, saya akan copy paste juga.
Juga bisa menulis kode di video ini dengan menekan pause atau melihatnya di source code GitHub yang saya sudah sediakan di description. Pada function confirmation, pada function confirmation screen, tambahkan parameter email dan navigator. Kemudian kita membutuhkan teks. Kita akan membuat annotated string. Dalam will annotated string, tambahkan fungsi event dan kita isi nilai hi. Untuk teks email kita gunakan with style agar lebih variatif. Saya akan menggunakan color dan font weight saja. Untuk teks email, kita gunakan with style agar lebih variatif. Saya akan menggunakan color dan font weight saja. Dengan fungsi with style, kalian juga bisa mengubah seperti font style, ukuran huruf, atau lainnya. Terus di blok with style, kita akan menampilkan teks email dengan fungsi append. Tulisan hi ini seharusnya pakai spasi, kemudian nanti disambungkan dengan email. Terus tambahkan lagi teks keterangan dengan event setelah function with style. Kita tampilkan teks keterangan tersebut di komponen teks. Dan terakhir, kita beri fungsi pada button. Saat button diklik, aplikasi akan mengarahkan ke tampilan login. Setelah membuat tampilan destination, kita perlu build ulang pada project dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah proses build ulang selesai, kita ke tampilan login terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan fungsi navigasi pada teks button lupa password, kita arahkan ke forget password screen. Di tampilan forget screen, pada button next, kita beri fungsi on click untuk navigasi ke confirmation screen dengan mengirimkan nilai email. Pada on click button confirm, navigasikan ke tampilan login. Dan kita juga mengirim pesan. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita cek lagi ke tampilan login. Di sini kita sudah mendefinisikan variabel message, tapi belum bisa menampilkan pesannya. Karena snackbar hosted tidak bisa dijalankan di function composable, maka kita perlu scope coroutine. Tapi di sini saya akan menggunakan launch effect untuk menampilkan pesan snackbar. Karena launch effect sama-sama menggunakan Kotlin coroutine. Kita cek apakah message bukan null atau tidak kosong, maka tampilkan message dengan snackbar. Dan kita atur tampilan login ini agar menjadi tampilan pertama yang ditampilkan dengan anotasi
root navgraph start sama dengan true. Pastikan di tampilan first screen anotasi root navgraph dihapus. Setelah itu rebuild ulang. Jika sudah selesai, kita klik run. Kita tes tampilan login. Klik forget password. Masukkan email. Klik next. Oke, di tampilan konfirmasi, teks keterangan menyamarkan email. Klik confirm untuk melanjutkan. Dan di sini kita kembali ke tampilan login dengan menampilkan pesan dari tampilan konfirmasi. Kita coba back button. Nah, di sini kita punya masalah. Seharusnya saat kita klik back button, keluar dari aplikasi, bukan ke tampilan sebelumnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya navigasi itu adalah suatu tumpukan atau backstack. Ketika kita berada di tampilan konfirmasi, menuju ke tampilan login itu sebenarnya bukan kembali ke tampilan login, melainkan ke tampilan login yang baru atau tumpukan baru. Agar benar-benar kembali ke tampilan login sebelumnya, kita bisa menggunakan pop-up to pada blok fungsi navigate. Kita isi parameter pop-up to dengan navgraphs.root. Karena kita sudah menentukan root navigasinya dengan tampilan login. Klik run, kita coba lagi. Dengan fungsi pop-up to ke tampilan login, tampilan sebelumnya akan dihapus dari backstack, sehingga tidak banyak tumpukan pada navigasi aplikasi. Oke, mungkin cukup sekian pada video ini. Pada video berikutnya, kita akan belajar tentang Resolve Navigator. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.